Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda sudah dengar tadi sedikit cuplikan, mungkin Anda juga kemarin sudah menyaksikan. Inilah sulitnya sidang yang mungkin secara material belum terkuak. Akhirnya semua bombardir atau peluru-peluru dari penegak hukum yang ada di meja hijau itu mengarah kepada kredibilitas sang ahli. Nah, kita terasa sekali ketika dokter DNA forensik pertama di Indonesia, Pak Jaya Suryatmaja, dicecar habis-habisan sampai pukul 21 malam. Setelah itu kemudian masih ada saksi lagi. Oke, saya sudah bersama dengan dua narasumber di sini. Sudah ada dokter forensik kita juga, ada dokter Ferial Basbes. Selamat malam, Assalamualaikum dokter. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus ikuti sidang ya? Insya Allah. Oke, ini juga dokter Ferial ini juga kenal secara personal dan sering juga bekerja dengan dengan Pak Jaya ya? Oke. Ada juga di samping kita ini adalah Hakim Agung kita di periode 2002 sampai 2012. 8 tahun ya Pak? 8 tahun ya. Dan salah satu kasus yang Anda tangani adalah kasus Polikarpus kasus ya? Munir ya, Munir ya. Kasus pembunuhan Munir. Ya. Oke, menjadi Hakim Agung pada 2002 hingga 2012. Kita juga masih ingat betul kasus Munir juga adalah kasus racun ya Pak? Ya. Nah ini seperti membuka lagi nih kasus racun di Indonesia. Tapi begini, saya langsung ke Pak, saya mau ke dokter dulu sebentar. Ya. Ada kemarin dokter Jaya ini ya. Dokter Ferial secara pribadi, secara personal kenalnya seperti apa dokter Jaya ini? Dokter Jaya itu guru saya ya. Oke. Seperti itu. Jadi yang saya tahu sebenarnya beliau itu mengambil PhD atau S3-nya itu di bidang DNA. Oke. Nah, jadi saya juga terkejut ketika di sidang mengatakan bahwa dia adalah toksikologi patologi forensik. Patologi forensik ya? Patologi forensik Iya. dan toksikologi untuk yang postmortem, seperti itu. Padahal kalau menurut pemikiran, barangkali beda persepsi ya, pemikiran saya dikatakan toksikologi forensik itu ya orang-orang yang dari MIPA, seperti itu. Oke, saya langsung apresiasi Anda terhadap Pak Jaya sebagai ahli, bagaimana? Kalau untuk ahli memang saya sih melihat dokter Jaya itu memang apa ya istilahnya forensiker sejati ya, maniak banget. Kalau untuk forensik tuh dia cinta banget. Dia mengembangkan antropologi forensik, mengembangkan toksikologi forensik karena memang dia pernah meneliti di dalam hal sianida seperti itu. Nah, untuk DNA forensik tidak bisa diragukan lagi kalau dokter Jaya. Kemudian juga mengembangkan embalming seperti itu. Nah, kritik Anda terhadap Pak Jaya dalam persidangan itu apa? Kalau saya melihat ya, dokter Jaya itu jadi terjebak karena sebenarnya saya juga tidak tahu ini yang sampai dia mengatakan bahwa dia adalah di bidangnya untuk toksikologi yang postmortem seperti itu, ahlinya seperti itu. Nah, kenapa harus ada pemisahan seperti itu? Nah, kemudian saya juga tidak tahu apakah siapa yang mengatakan ahli, apakah kualifikasinya itu sama dengan dari kolegium seperti itu. Kadang-kadang kan didapat spesialis apa bla 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 terus ada dalam kurung K ya, konsultan seperti itu. Nah, itu kriterianya seperti apa? Barangkali juga saya tidak kurang membaca CV-nya seperti itu. Nah, dokter dari penjelasan Pak Jaya nanti saya ingin tanya hal-hal yang agak sensitif. Ya mungkin seharusnya Pak Jaya bisa lebih kemukakan lagi keilmuannya soal itu. Tapi saya mau ke Pak Joko dulu ya. Pak Joko, konsen kita kepada para penegak hukum di situ. Ada JPU, ada pengacara dan juga ada sang hakim ya. Anda catatannya yang terus mengikuti persidangan Jessica seperti apa Pak? Ya, sidang ini terlalu panjang menurut saya. Walaupun mungkin dari aspek hukum pembuktian perkara ini termasuk yang agak sulit. Ya agak sulit ya. Lalu kalau kita lihat dari perjalanan perkara itu sendiri, itu pada tingkat penyidikan ketika mau diajukan ke penuntut umum saja, itu sudah bolak-balik. Sebanyak 5 kali ya? Ya, 5 kali. Artinya apa Pak? Ini artinya ya mungkin jaksa melihat ini ada kekurangan alat bukti yang sangat penting. Mungkin memandang begitu. Saya tidak tahu persis. Tetapi yang saya tahu bahwa ternyata kemudian di dalam proses pemeriksaan perkaranya itu kan sangat panjang sekali. Artinya saksi ahlinya itu sampai banyak sekali. Sehingga karena terlalu banyak saksi ahli yang didengar dan itu merupakan ilmu baru bagi para hakim. Para hakim itu lalu tidak terfokus pada pemeriksaan perkaranya, tapi justru pada ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari para saksi ahli. Nah, itu nanti dia bisa berbelok nanti hasilnya.
Dari sidang yang sampai ke 19, Pak Joko, ya. Anda ada tidak setidaknya ya merasakan ada potensi untuk menemukan bukti material? Itu saya kira tergantung kepada kelihayan hakim dan pengalaman hakim. Oke. Dengan menilai, memberikan penilaian terhadap alat bukti. Potongan-potongan alat bukti ini kemudian disusun kembali, baik dari saksi fakta, dari saksi ahli, dan bukti-bukti lain, berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ini potongan-potongan ini bisa dibangun tidak untuk menemukan sebuah fakta. Oke, karena kan kalau tadi Anda katakan dengan terlalu panjang sidang dan terlalu banyak ahli, karena lebih banyak ahli daripada saksi ya, maksudnya itu Pak Joko ya. Tapi begini, ini kan jadi ajang kredibilitas juga untuk para ahli ya. Ya. Anda katakan hati-hati bisa berbelok hasilnya. Ini, Anda sudah punya persepsi juga Pak Joko bahwa sebenarnya harusnya hasilnya A, tapi ini akan bisa berbelok jadi B. Maksudnya bagaimana? Mungkin karena hakim itu tidak terfokus pada apa yang harus dicari, sehingga dia mengundang saksi ahli ini kemudian dilawan oleh saksi ahli dari penasihat hukum, sehingga pikiran hakim ini lalu... Ini maksudnya JPU ya? JPU yang kurang fokus maksudnya? Atau bagaimana? Hakimnya pemeriksaan. Bisa juga JPU-nya waktu mengajukan pertanyaan itu mungkin tidak terfokus pada apa yang seharusnya dicari. Bagaimana harus fokus terhadap persidangan ke-20 nanti? Saya juga ingin tanya ke Pak Joko ya. Kalau sudah begini sudah kadung juga ya Pak. Jadi harus balik on the track-nya itu seperti apa? Sesaat lagi ya, tetap bersama kami. Ya, itu loh yang kami sudah paham tadi. Ya. Tetapi kami juga tetap bertahan tadi, terlepas daripada teori-teori yang saudara katakan tadi berapa mil dan seterusnya, nyatanya seketika hitungan detik ada korban. Begitu. Itu saya setuju Pak. Ya. Dan dia karena minum kopi. Ya. Itu loh yang kami sudah paham tadi. Ya. Tetapi kami juga tetap bertahan tadi, terlepas daripada teori-teori yang saudara katakan tadi berapa mil dan seterusnya, nyatanya seketika hitungan detik ada korban. Begitu. Itu saya setuju Pak. Ya. Dan dia karena minum kopi. Ya. Itu. Tapi saudara juga sependapat tadi seperti yang dikatakan oleh jaksa, bahwa di dalam lambung walaupun sedikit begitu itu ada racun sianidanya 0, sekian, ya kan? Ya kan, setuju ada di dalamnya itu zat-zat lain kan? Iya, tapi masalahnya sebagai dokter forensik. Tapi ada zat lain. Begini Pak, seorang dokter forensik bilang dia keracunan sianida kalau ada di hati dan organ dalam Pak, bukan di lambung Pak. Kita sudah mengatakan tadi, bisakah dideteksi? Ya, orang sudah lama meninggal, di darah ada sianida, atau di otak, atau di jantung, atau di urin dan hati, bisa dideteksi lewat suatu alat. Bisa Pak. Alat apa itu? Itu tanya ke ahli kimia Pak, bukan saya Pak. Saya bukan ahli. Bisa ya? Ya. Nanti ada ahli kimia forensik. Tapi kalau orang sudah lebih dahulu meninggal, ya itu tidak akan bisa dideteksi. Makanya ada hasilnya negatif kan? Pak, jangan dipaksa Pak. Kalau negatif yang negatif Pak. Tidak dipaksa. Jawaban saudara tinggal saya tidak bisa menjawab. Justru Pak ya begini Pak. Justru penghormatan saya yang sangat luar biasa pada rekan-rekan puslapor. Mereka jujur, negatif dibilang negatif Pak. Ya kita mesti hargai itu. Tapi kalau sebagai dokter forensik kalau bilang itu negatif, di hati negatif, ya negatif Pak. Justru karena saya mempercayai mereka, maka saya bilang kalau itu negatif berarti bukan sianida. Yang lain apa? Saya tidak tahu Pak. Jadi bukan itu negatif karena memang dia sudah keburu duluan meninggal? Bukan. Pak, jangan berteori Pak. Loh, saya bukan berteori, bertanya. Jadi penasaran ini kepalang mandi basah. Sudah kita bongkar kasus ini untuk menggali kebenaran sesungguhnya. Ini baru berapa lama? Ya, baru berapa lama ini korban dikubur? Apakah masih efektif? Tidak Pak. Kalau di otopsi? Saya bilang tidak Pak. Tidak. Pertama karena kalau begitu satu-satunya jalan untuk mengungkap fakta ini agar diketahui dia meninggal karena apa, lewat apa menurut saudara? Begini Pak, walaupun ya itu kurang efektif Pak, kita mengharap mudah-mudahan alam membantu Pak. Ya. Diperiksa masih ketemu racun lain. Tapi lakukanlah otopsi ulang di center yang berbeda Pak. Dengan keahlian yang lebih berbeda Pak. Artinya dokter forensik dari center lain. Misalnya Surabaya misalnya.
atau Jogja, saya tidak tahu. Tapi silakan itu mungkin ke Makassar, Pak. Kita punya center forensik banyak, Pak. Yang bagus-bagus itu di Jakarta, kemudian di Surabaya, di Makassar, itu mereka bagus, Pak. Jadi silakan ke sana. Tapi kalau menurut saya jangan ke UI, Pak. Kenapa? Karena yang meriksa itu lulusan UI, Pak. Jadi itu nanti ada bias, Pak. Periksa ke tempat lain. Atau pemeriksaan toksikologinya dikirim ke luar negeri, Pak. Cuman itu satu-satunya, Pak. Kita bisa pakai 135, Pak, pasalnya KUHP. Ya. Jadi kami terus tadi bertanya itu untuk meyakinkan kami juga ya. Nanti kami yang akan mempertimbangkan jawaban saudara itu. Oke, ini dua-duanya punya kritisi terhadap tadi ya, sequence sidang tadi. Tapi ke Pak Joko dulu, Pak Joko, etika sidangnya bagaimana, Pak Binsar ini? Ya, sebenarnya hakim tidak boleh memaksa-maksa saksi untuk memberikan keterangan keahliannya sesuai dengan keinginan hakim. Boleh nggak agar tidak keluar kemana-mana, jadi harus diarahkan seperti itu? Sebenarnya pertanyaan yang diarahkan itu untuk mengakui atau menerangkan sesuatu yang diinginkan hakim nggak boleh intinya. Tidak boleh. Jadi keterangan itu harus diberikan dalam keadaan bebas. Seluas-luasnya? Dari orisinal keterangan itu, dari keahliannya dia. Tapi kalau ahli tidak misalnya disuruh. ahli misalnya dirasakan oleh penegak atau oleh hakim, itu berputar-putar, tidak ada poinnya bagaimana? Nah, kalau tidak ada poinnya ya nanti hakimnya yang akan memilih. Memilih dan memilah keterangan yang diberikan itu. Secara keseluruhan kan pasti ada titik-titik yang nanti ada korelasinya dengan alat bukti lain. Kan begitu ya. Jadi alat bukti inilah satu persatu, misalnya keterangan ahli itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada korelasinya dengan alat bukti lain. Yang di dalam sistem peradilan pidana kita sekarang ini, semenjak berlakunya Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, itu alat bukti di dalam perkara pidana itu disambung dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2000, Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 itu. Dokter Ferial, tadi kan Pak Jaya juga katakan ya soal keterangan mengecek racun ya. Dia menggarisbawahi bahwa ya jangan dipaksakan sianida, cek aja kalau ada racun yang lain dengan cara yang lain. Ini gimana, dokter? Jadi sebenarnya ya kalau saya melihat ya, Puslap 4 itu kan alat-alatnya komplit modern dan dia disupport oleh negara dalam hal ini. Nah, dia punya GCMS, punya LCMS, bahkan LC Tandem MS, LC MSMS itu dia punya. Artinya alat-alat itu canggih. Dan dengan alat-alat canggih itu ribuan unknown poisoning itu bisa terdetek seperti itu. Artinya Anda mengkontra apa yang dikatakan Pak Jaya bahwa tidak perlu melihat racun lain karena dengan melihat sianida saja sudah terdetek racun-racun yang lain atau bagaimana? Bukan, maksudnya kenapa kok yang muncul hanya sianida aja sementara metabolit-metabolit lain itu tidak keluar seperti itu. Ribuan unknown poisoning tuh racun-racun yang tidak diketahui atau misalnya metabolit-metabolit dalam tubuh itu banyak sekali sebenarnya itu bisa keluar, bisa terdeteksi. Tapi penjelasan Pak Jaya kan karena memang yang diberikan ibaratnya kalau mau masak ingredientnya yang dikasih seperti itu. Sianida aja. Nah itu masalahnya kenapa kok yang lain tidak? Padahal itu kan computerized ya. Computerized. Kenapa yang itu tidak dilaporkan seperti itu loh? Baik. Pak Joko balik ke Anda ya. Dalam posisi Anda bilang tadi katakan sidang sudah terlalu lama. Kalau memang itu yang diperlukan bagaimana Pak? Karena memang belum ketemu kan untuk menemukan kebenaran. Ya boleh memang. Tetapi urgensinya untuk menemukan itu kalau dengan cara mengundang saksi dan kemudian diperas pengakuannya, keterangannya seperti ini kan lalu menjadi tidak elok. Artinya itu menurut saya ya keterangan saksi yang diperas itu lalu tidak orisinil sebagai keterangan yang sesuai dengan keahliannya. Kalau kita lihat sekarang ini, kita lihat posisinya Pak Jaya ya. Pak Jaya ini kan yang mengembalm atau membalsem jenazah begitu kan, yang membalsem korban begitu kan. Dokter ya. Nah, artinya kan dia juga punya banyak kontribusi. Bagaimana kondisi jenazah itu kemudian berakhir. Nah, ini yang tidak digali oleh JPU dan Pak Hakim gitu loh. Tidak digali. Kenapa tidak ditanyakan kenapa kok di embalming? Padahal Dokter Jaya itu punya expert ya juga di bidang embalming gitu. Dan terus apakah warna-warna itu bisa dipengaruhi karena embalmingnya, cairan embalmingnya seperti itu.
Dan itu tidak dieksplor semuanya. Harusnya kan ditanyakan. Kalau memang itu apakah cairan embalmingnya itu punya zat warna atau tidak ya, saya tidak tahu ya, karena mungkin dokter Jaya akan mengatakan ya atau tidak, itu tidak ditanyakan situ. Seperti itu. Dan kemudian muncul bukti bahwa keluarga itu memberikan di pertengahan. Itu seperti apa itu, Pak? Apakah boleh? Nggak boleh, bukti itu harus jaksa yang novum baru itu harus jaksa yang memberikan. Oke, seperti maksudnya Dokter Ferial ini maksudnya foto dari jenazah Mirna ya, pada saat itu yang berwarna cherry red ya. Cherry red. Nah, Pak Joko, dari penjelasan dokter ini barusan, posisinya Pak Jaya ini kan selain ahli, juga orang yang ada di dalam runtutan cerita dari otopsi Mirna. Ini gimana? Ahli? Pure ahli atau bagaimana, Pak Joko? Ya, dia dipanggil sebagai saksi apa? Sebagai ahli? Apa saksi fakta atau saksi ahli? Dipanggil sebagai ahli? Kalau saksi ahli, ya dia kan bersumpah dulu sebelumnya. Ya. Sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Tapi bahwa tadi Pak Jaya juga adalah sebagai orang yang membalsem Mirna, bagaimana? Itu kan saksi fakta juga. Melihat jenazahnya Mirna, kemudian ya, itu kan embalming. Saksi fakta bukan karena kematiannya, tetapi karena setelah mati dia, setelah meninggal, kemudian dibalsem supaya awet kan, begitu jenazah itu. Tetapi kan bukan saksi yang menentukan tentang bagaimana kematian ini. Tapi kan jadi seseorang yang bisa saja mempengaruhi kondisi-kondisi tertentu dalam jenazah Mirna misalnya. Tapi kan setelah meninggal kan, balsemnya itu kan sudah meninggal. Betul. Ya, artinya jadi itu kalau posisi hakim akan gimana melihat Pak Jaya sebagai saksi fakta atau ya, saksi dia saksi sebagai ahli, saksi ahli. Sebagai ahli. Sebagai ahli. Oke. Tidak pentingkah sebagai saksi fakta, karena kan ini banyak sekali. Karena memang didesain sejak awal sebagai saksi ahli kan. Oke, tidak bisa kemudian dipanggil lagi menjadi saksi fakta? Menurut saya tidak, karena dia tidak tahu kejadian dalam proses saat minum dan kemudian setelah minum, sebelum, pada saat dan setelah itu kan dia tidak tahu. Oke, sesaat lagi kita akan bahas ya. Ini karena penting sekali. Dalam kasus Mirna ini bukan hanya sebelum kejadian atau pada saat kejadian, tapi pasca kejadian juga banyak sekali yang krusial ya dok ya, khususnya di saat proses forensik. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kalau kita ngomong soal gejalanya, kita nggak lihat matinya, kita lihat cuma mayatnya. Kita lihat bibir bagian dalam berwarna kebiruan, pada sianida mestinya merah Pak, bukan biru Pak. Satu. Kedua, kalau mau salah dulu, kalau Bapak berbeda dengan hasil dokter yang sudah melakukan terhadap jasad maupun mayat. Ngomong soal gejalanya, kita nggak lihat matinya, kita lihat cuma mayatnya. Kita lihat bibir bagian dalam berwarna kebiruan, pada sianida mestinya merah Pak, bukan biru Pak. Satu. Kedua, kalau mau salah dulu, kalau Bapak berbeda dengan hasil dokter yang sudah melakukan terhadap jasad maupun mayat Mirna pada saat itu, ya toh? Apakah saudara juga bisa berpendapat sedangkan saudara tidak melakukan? Bukan Pak, saya tidak berpendapat Pak. Gini Pak, kesesuaian. Jadi gini loh Pak, kalau misalnya itu... Nah, tunggu dulu, kalau masalah kesesuaian, apakah saudara juga disampaikan data-data terkait dengan kejadian peristiwa tindak pidana ini? Tidak Pak. Diceritakan nggak oleh... disampaikan nggak data-data itu oleh penasihat hukum? Begini Pak. Saudara nggak bisa berasumsi seperti itu pendapat saudara. Pak, begini Pak, ini ya, Bapak salah. Loh, kenapa salah? Saya enggak salah Pak. Saya di sini jaksa penuntut umum. Bapak jangan sembarangan ngomong. Begini Pak, saya mau nerangkan dari segi kita Pak. Nah iya, itu asumsi, itu pendapat saudara. Artinya kalau itu pendapat saudara, tentunya dari hasil uji yang saudara lakukan, saudara sampaikan. Memang kan ini ahli kan diminta untuk pendapatnya Pak. Iya, tapi ya, ini berasumsi. Lah, ya, saudara menguji atau tidak? Kalau di hasil dokter visum et repertum bahwa itu ada gejala kebiruan, kok saudara mengatakan kemerahan? Apa? Loh, bukan. Terhadap jasad siapa itu? Ya itu pendapatnya ahli. Loh. Keberatan yang mulia. Kok Pak ini berpendapat apa? Biarkan dong. Itu kan dia mendapatkan data dari Anda. Loh, itu hasil visum nggak bisa terbantahkan. Ya. Bisa saya ngomong sebentar Pak Hakim? Saya ngomongnya begini Pak.
dokter kalau menafsirkan visum hasil pemeriksaan orang kita anggap ini benar Pak. Jadi artinya benar bibirnya kebiruan Pak. Benar ketemu misalnya di lambungnya erosif, ada ulceratif segala macam itu benar Pak. Cuman kan sekarang itu saya dimintakan pendapatnya apakah ini cocok nggak dengan cyanida itu loh. Saya ngomongnya dari segi ilmu Pak. Nah itu lain lagi. Itu lain lagi. Penonton supaya tenang. Itu lain lagi. Tenang. Saudara ahli kalau bicara cyanida itu juga nanti ada ahlinya di sini yang sudah memeriksa barang bukti itu. Lah kalau Anda berbeda, apakah Anda juga melakukan terhadap barang bukti yang sama sehingga Anda berbeda? Ayo jawab. Loh, saya justru bingung Bapak nanyanya apaan Pak. Nah, Anda juga jangan membuat bingung kami. Ya. Silakan jawab. Begini ya. Jadi ya, coba tenang ya, semua tenang. Kalau nggak tenang kita skor. Ya. Supaya ahli, kan ahli mendahului pendapatnya itu karena ada data dari penasihat hukum yang disodorkan kepada saudara. Ya kan? Dengan data itu apa pendapat saudara? Ya, betul Pak. Ya, begitulah. Ya, supaya jangan bingung. Ya. Jadi saya ini sama sekali tidak bilang ini salah Pak. Ini emang temuan dan dokter tuh nggak boleh bohong Pak. Saya yakin 100% bahwa ini tidak bohong, kenyataan seperti itu. Kan saudara sudah bersumpah, ya kan? Iya. Nah, karena hasilnya seperti ini, cuman tadi kalau soal lab saya bilang saya sih tidak mau peduli dengan hasilnya yang di gelas segala macam. Yang kita peduli adalah hasilnya dengan yang di lambung. Berarti Anda berpihak. Kalau begitu, hanya membedakan ini yang hanya di gelas tidak saya tanggapi. Lah itu Anda memihak begitu. Keberatan kami majelis hakim. Ya keberatan saya. Kami jasa penuntut keberatan. Iya, ganggu. Sudah, semua tenang ya, semua tenang. Anda jangan protes ke saya melalui majelis hakim. Ya, makan waktu. Pertengkaran ini makan waktu, ya. Bapak minta saya menafsirkan hasil lab ini. Bukan, data yang Anda terima dari pihak pengacara itu apa saja yang minta dianalisa itu sampai Anda ada kesimpulan. Itu loh. Kan sudah ditayangkan tadi. Bukan, saya minta dari dia, Pak. Ya. Ini waktu juga terbatas dan Anda juga harus fokus. Oke, sekarang gini Pak, ini dari hasil pemeriksaan dokter waktu otopsi, ya. Itu lihat deh, coba hasil bukan hasil visum. Satu visum ya. Ya. Udah langsung satu visum. Visumnya siapa? Ya visum kan cuma visum satu. Mirna. Ya. Ya, udah. Terus. Ya, visumnya enggak, visumnya dulu. Dia minta itu Pak, bahan-bahan yang dikasih ke Bapak. Apa aja? Ya ini visum. Anda itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Surat Anda bawa datanya yang mulia. Anda bawa datanya. Saya minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, enggak sopan itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Semua saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya juga. Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda. Anda menghargai saya. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda. Anda menghargai saya. Itu dia akhirnya pecah juga emosinya. Pak Joko silakan komentar Anda. Ya, ini saya kira lalu proses persidangan itu menjadi tidak sehat. Padahal proses persidangan ini maksudnya di broadcast melalui TV itu kan supaya menjadi alat pendidikan pada publik. Betul. Nah, tapi cara-cara persidangan seperti ini sudah tidak layak itu. Dulu seperti ini nggak Pak persidangan kita? Saya ada nggak contoh-contoh seperti ini? Tidak pernah marah-marah apalagi kepada saksi ahli. Ya saksi ahli itu keterangannya apapun saja itu harus didengar. Tinggal nanti hakimnya yang akan memfilter mana yang relevan mana yang tidak. Dan kemudian untuk menghindari kejadian benturan langsung seperti ini antara jaksa dengan penuntut umum, penuntut umum dengan saksi ahli,
kemudian jaksa dengan penasihat hukum. Ini menurut aturan di dalam KUHP, pertanyaan itu sebaiknya melalui ketua majelis. Nah, maksudnya ketua majelis bagaimana Pak? Secara simulasi bagaimana? Tadi dalam keadaan seperti itu bagaimana? Diambil oleh ketua majelis. Apa yang harus dikatakan hakim? Ketok palu dan saya ambil alih. Semua pertanyaan harus lewat saya. Gitu. Supaya normal kembali, silakan lewat. Tidak usah lewat saya, misalnya seperti itu. Dengan maksudnya agar saya, pertanyaan yang tidak relevan itu tidak usah dijawab. Jadi ketua majelis bisa mengendalikan semua proses persidangan ini dengan baik. Tidak udah terjadi pertengkaran dan itu kan lalu apa itu jawab menjawab di seperti ini kan dilihat publik kan tidak baik. Ada etika yang dilanggar di sini begitu, Pak Joko? Menurut saya ya. Meskipun terlepas dari sudah frustasinya mungkin sudah sedang 19, tensif tinggi, ekspektasi tinggi. Tapi itu pun kalau hakim itu kalau sudah memang sudah begitu ya minta diskors dulu lah. Tidak boleh membentak-bentak. Saksi ahli itu tidak boleh. Itu ada semua aturannya dalam hukum acara pidana kita. Baik. Setelah ini kita sambung lagi ya Pak Joko ya dengan Dr. Ferial. Tadi saya juga ingin tanya sebenarnya celah Pak Jaya sehingga dicecar seperti itu apa? Apakah ada yang kurang dari penjelasan Pak Jaya atau mungkin keterangan dari Pak Jaya? Sesaat lagi ya dokter ya. Tetap bersama kami. Baik, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang kita bedah lebih tajam lagi ya Pak Joko. Saya ingin ke Dr. Ferial dulu. Dr. Ferial pernah menjadi saksi ahli? Alhamdulillah. Beberapa kali sudah pernah? Beberapa kali. Pada saat Anda menjadi saksi ahli berarti kalau bicara forensik ada data yang diterima? Ada data yang diterima. Dari siapa itu, Dok? Dari penasihat hukum. Dan biasanya kita diskusi dulu, ini kasusnya apa, kalau apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu sesuai dengan kompetensi saya. Kalau tidak, bukan kompetensi saya, mungkin saya carikan orangnya. Kemudian dikasih data-data ini, misalnya kalau karena saya dari dokter forensik diberi data-data visum. Dan kemudian itu hanya dari pihak penasehat ya? Dari penasehat. Dari jaksa penuntut umum? Yang dari penasehat itu data-datanya biasanya sama dengan penuntut umum. JPU. Dalam kondisi ini tadi, Dr. Ferial lihat kan datanya bagi JPU berbeda. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Tidak pernah. Nah ini pertanyaannya Pak Joko ya, ini dari penjelasan Ibu Dr. Ferial nih. Dari data pengacara sama data JPU harusnya sama, data pendapatnya? Harusnya sama. Dan itu benar harus di karena itu kan muaranya dari penyidik. Karena setiap ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh penyidik, itu kan menurut pasal 75 KUHP dia harus dibuat berita acara dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan. Nah, kalau datanya itu sudah dibuat seperti itu kan artinya tidak boleh ada tandingan. Begitu. Jadi tetap harus satu data begitu ya? Agar yang dibahas adalah data itu, bukan komparasi data. Karena kalau itu yang dibuktikan oleh penuntut umum kan itu. Kalau di persidangan nih Pak, yang terjadi adalah ada dua data misalnya yang berbeda. Ini apa yang terjadi? Ya nanti hakim memilih mana yang data yang benar kan. Keterangan ahli akan seperti apa mengikuti data yang mana? Kalau keterangan ahli kan bisa diminta. Bisa diminta, artinya nanti ini yang diperlukan oleh penuntut umum misalnya. Nah, tinggal nanti disandingkan dua keterangan ini. Nanti dipilih oleh hakim. Dari potongan-potongan ini yang relevan yang mana dikaitkan dengan alat bukti lain. Ada saksi fakta dan alat bukti. Balik ke saksi fakta Pak Joko. Posisi Pak Jaya Suryatmaja ini adalah orang yang membalsam juga jenazah Mirna. Artinya dia bisa menjadikan saksi fakta nggak? Kalau dia memang dari awal saksi fakta, ya saksi fakta. Tapi kalau dia tidak ditetapkan dari menjadi saksi awal fakta, bukan saksi fakta, mungkin maksudnya saksi yang memberatkan, meringankan terdakwa kan begitu. Mungkin maksudnya penasihat hukum. Tapi karena dia sudah memberikan keterangan keahliannya, mestinya dia tidak bisa merangkap. Saya kok menangkap kerancuan ya. Mungkin ini, Dr. Ferial yang Anda tahu Pak Jaya ini yang membalsem Mirna, tapi juga diminta menjadi keterangan ahli. Dari segi keilmuan ada nggak pengaruh yang bisa dirasakan di situ oleh dokter? Kalau saya melihat ya, ini kan awalnya diminta dari JPU, di BAP ya, di BAP. Nah kemudian dokter Jaya yang melakukan embalming.
Iya kan? Kemudian di sisi lain diambil oleh Pak Oto. Ya. Nah, kalau saya melihat barangkali sih beban mentalnya Dokter Jaya itu karena dia udah melakukan embalming. Dia membalsam Mirna nih ya. Membalsam Mirna. Lalu? Nah, harusnya Dokter Jaya itu menerangkan membalsam Mirna kan seharusnya menghilangkan barang bukti ya, racun-racun itu. Berpotensi menghilangkan barang bukti. Punya potensi untuk menghilangkan barang bukti, seperti itu. Tapi mungkin bisa dibantah di persidangan yang harusnya kemarin itu, bahwa itu karena memang orang tua yang meminta dan sesuai prosedur yang mungkin SOP-nya sesuai yang Dokter Jaya punya, seperti itu. Dan penyidik juga ada penyidik dan harusnya dia sudah mengatakan sesuai. Sebenarnya dia juga tidak mau mengembalming dan sudah menyarankan untuk otopsi atau bla 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 seperti itu. Kan kalau udah sesuai prosedur kan nggak masalah. Nah itu karena mungkin bebannya Dokter Jaya karena mengembalming dan takut dianggap menghilangkan barang bukti. Jadi bagaimana ya kalau saya bilang memang tekanannya tinggi. Agak pengaruh dalam memberikan keterangan. Iya. Meskipun sejauh yang Anda dengarkan keterangannya bagus-bagus saja. Baik. Hanya kritisnya tadi itu ya, posisi Dokter Jaya seperti ada pengaruh karena dia juga membalsam Mirna. Dan kemudian diminta keterangan untuk bagaimana ya? Ya, diminta keterangan dengan pihak dari pengacara terdakwa ya. Setelah ini saya akan tanya karena begini Pak Joko, bukan hanya yang kemarin saja yang berdebat. Ini perbedaannya kan antara ahli juga berbeda. Dari ahli JPU berbeda, yakin cyanida. Dari pihak pengacara seperti biasa sih bilangnya, kemudian dengan Pak Jaya ini kredibilitasnya nggak main-main, mengatakan saya ragu itu bukan karena cyanida. Bagaimana perbedaan ini? Hakim harus seperti apa? Sesaat lagi Pak Joko ya. Sesaat lagi Pak Joko. Tetap bersama kami. Sini Pak titik lemahnya. Karena yang gejala masih hidup saya tidak bisa komentar karena saya tidak tahu dan saya tidak mau menilai itu. Nah kalau otopsi Pak, yang harus ketemu itu ada 3 gejala yang harus ketemu pada cyanida Pak. Pertama kulit yang kemerahan. Iya kemerahan. Kedua itu baunya yang kecium dan ketiga lambungnya yang merah terang Pak. Itu. Dan bengkak. Dan kemudian terakhir ketemu racun itu di dalam organ yang khas Pak. Dalam cyanida yang khas adalah adanya cyanida dan tiosianat di dalam hepar Pak, di hati Pak. Di darah dan tiosianat di dalam urin. Dan itu juga tidak ada, itu masalahnya Pak. Sudah termasuk ada itu. Kan yang mana lambung Pak? Tadi bengkak, kemerah-merahan. Kulit kemerah-merahan, ya kan? Saya tidak tahu Pak. Loh, saudara bilang tadi teorinya ada 3. Iya, itu 3 Pak. Iya. Kulit kemerahan. Kalau Bapak baca di Dokter Slamet Purnomo itu kebiruan Pak. Biru sama merah beda Pak warnanya Pak. Kemerah-merahan. Yang kedua Pak. Kedua. Ini apa yang ada di meja saya ini saya tidak ada alasan nih. Tadinya saya mau buka ini. Saya benar apa tidak nih? Ini kemerah-merahan. Muka korban. Pak, kalau kita gitu Pak, kita nggak bisa gambar itu Pak. Yang ada adalah Bapak mesti percaya apa ditulis Dokter Purnomo Pak. Ya, habis. Apa? Karena ini yang periksa dokter ahli loh Pak. Ada di meja saya, itu persoalannya. Ya, saya lihat loh. Majelis. Ya. Oke baik, di bagian akhir saya yang dengar dari Pak Joko ya. Pak Joko, kira-kira menurut Anda masih adakah substansi yang bisa diambil dari ahli untuk menjatuhkan keyakinannya? Ya, keterangan ahli itu memiliki nilai pembuktian bebas. Artinya sejauh itu ada korelasinya dengan alat bukti lain, itu nanti hakim yang akan memberikan penilaian. Pertanyaan saya, kalau tidak bisa mendapatkan keyakinan dari saksi fakta, lalu keyakinan itu hanya datang dari saksi atau dari saksi ahli begitu ya? Itu bisa terjadi sebuah vonis? Bisa vonis itu terjadi, tetapi amar putusannya bagaimana? Itu yang dipertaruhkan ya? Tergantung pada hakimnya. Oke, kalau sampai berbeda-beda ahli, hakim akan mengambil keputusan apa? Mengambil ahli lain? Bisa minta ahli lain atau memilih ahli, keterangan ahli yang ada korelasinya dengan alat bukti lain. Oke, jadi antara dari JPU atau dari pengacara akan diambil salah satu? Iya. Dan itu absolut semua hakim ya? Itu kewenangan hakim, penilaian alat bukti itu semua penilaian hakim ya. Pak Joko, pernahkah seorang hakim salah dalam memutuskan hal-hal seperti ini? Oh bisa salah, seperti dokter juga salah mengobati juga bisa. Hakim juga bisa keliru, namanya manusia. Oleh karena itu ada lembaga upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Jadi masih ada beberapa step lagi yang... Ya, masih ada langkah. Baik, tapi Anda yakin ini akan masuk kepada sebuah titik
jawaban siapa yang membunuh Mirna, siapa yang meracun Mirna? Harus sampai ke sana. Harus sampai ke sana. Harus sampai ke sana. Artinya kalau titik yang dicari itu harus sampai ke sana. Baik. Bagaimana putusannya itu saya kira kewenangan hakim. Baik, Dr. Ferel terakhir, artinya ahli akan sangat penting dalam persidangan Jessica. Apa yang Anda rasakan dengan kondisi fakta hukum dengan para ahli ya yang digunakan keilmuannya? Saya sih melihat ya, ahli memang beda-beda. Tapi kan yang penting bahwa ahli itu adalah kompetens, kemudian imparsial ya. Ya. Walaupun dia diambil dari JPU ya, dia harus mengatakan imparsial, tidak memihak. Dan walaupun diambil dari penasihat hukum ya, dia harus mengatakan imparsial, tidak memihak. Seperti itu. Kekhawatiran Anda yang paling besar dari kasus ini apa? Ya, kekhawatirannya putusannya. Putusannya kan mempengaruhi kredibilitas para ahli. Putusannya kan masih bisa bebas, bisa dihukum kan? Masih bisa bebas dan bisa dihukum ya Pak Joko ya? Bisa bebas, bisa dihukum kan? Di tengah semua opini yang... Tergantung pada kesimpulan hakim nanti. Oke. Baik, terima kasih Dr. Ferial Basbe, terima kasih Pak Joko sudah bersama kami juga di sini. Kita lihat nanti ya, ini masih minggu depan, jadi masih ada nafas mungkin. Kita masih menunggu juga kesaksian dari saksi ahli Budiawan ya, Pak Budiawan sebagai ahli toksikologi ya. Ini jadi akhir dari jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Terima kasih sudah bersama kami. Anda bisa saksikan program kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.